A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan umur yang barokah, kesempatan hidup di dunia ini, dan semoga kita semuanya menjadi sebagai hamba Tuhan yang betul-betul yang bertakwa. Dengan kaitan itu, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah wejangan atau bimbingan kerohanian, di mana hal ini membawa tema janganlah engkau biarkan rohanimu terjatuh dalam nafsu. Perlu diketahui, dengan tema seperti itu, sesungguhnya banyak umat manusia ini, banyak saudara-saudara kita yang hatinya masih tertutupi oleh selaput hawa nafsu. Yang kami maksud di sini adalah rohaninya. Selaput hawa nafsu itu telah menutupi hati banyak manusia, telah menutupi daripada saudara-saudara kita. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita ini tidak memahami bahwa dirinya masih terselimuti oleh selaputnya hawa nafsu. Perlu diingat bahwa manusia ini tercipta dari dua unsur, yaitu unsur jasmani maupun unsur rohani. Untuk menyelamatkan manusia itu bukan dari jasadnya, tetapi dari unsur rohaninya. Itu secara hakikatnya. Karena yang namanya ruh itu adalah laksana seorang raja, seorang pemimpin. Karena tanpa adanya ruh, manusia ini dikatakan mati. Roh itulah yang memimpin manusia. Roh itulah yang bisa menggerakkan manusia kita ini. Karena roh itu yang memerintahkan jasad jasmania ini untuk bisa bergerak. Sesungguhnya seluruh amalan-amalan ini tanpa adanya ruh juga tidak ada manfaatnya. Bahwasanya kita pun disuruh sholat, bagi yang muslim, kita disuruh beribadah, kita disuruh haji, kita disuruh zakat. Itu hanyalah semata-mata sebetulnya hanya untuk mengingat Tuhan. Agar manusia ini tidak hanya menuruti hawa nafsunya, tidak hanya menuruti kepentingan-kepentingan
jasmani duniawiyah ini saja. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, janganlah diri panjenengan ini hanya memiliki akhlak istimadziyah, yaitu jasmani, tetapi milikilah akhlak ilahiyah, yaitu akhlak yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Seperti halnya terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam, juga terjatuh terhadap hawa nafsu, terjatuh bujuk rayunya iblis dalam bentuk mendekati buah kulti atau pohon kulti. Akhirnya beliau pun terseret, terbujuk rayu oleh rayuannya iblis hingga Allah mengusirnya ke dunia ini. Lalu bagaimana terhadap kita keturunan Nabi Adam alaihissalam ini, yaitu dalam bentuk mendekati buah kulti itu, yaitu diri kita manusia ini yang selalu mendekatkan diri kita ini terhadap kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Seperti halnya kita terlalu mencintai harta benda kita, terlalu mencintai anak-anak kita, mencintai pangkat dan jabatan kita. Itulah bentuk daripada kita ini terjatuh, atau sesungguhnya rohani itu terbujuk oleh rayuannya iblis. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam tatkala beliau masih di surga. Jika manusia ini tidak mau membenahi rohaninya, itu artinya kita ini masih terjebak bujuk rayuannya iblis. Nafsu di dalam diri manusia ini yang selalu mengajak ingkar, selalu mengajak melupakan Tuhan yang Maha Esa. Lalu apa yang dimaksud nafsu yang mengajak ingkar itu? Yang mengajak ingkar adalah nafsu amarah dan nafsu nafsiyah yang ada di dalam diri kita masing-masing, mengajak melupakan Tuhan. Tetapi kenyataannya memang manusia ini banyak yang tidak peduli saat ibadahnya, tidak bisa khusyuk, tidak bisa selalu mengingat Allah, tetapi mengingatnya selain daripada Allah. Tetapi kenapa hal ini kebanyakan manusia ini tidak peduli dengan hal itu? Padahal hal itu yang menentukan dirimu itu selamat dan tidaknya di dalam akhirat nanti. Janganlah engkau biarkan rohanimu itu terbujuk dari rayuan iblis atau hawa nafsu. Karena jika engkau terjatuh di dalam hawa nafsu, maka dirimu tidak akan pernah menemukan yang namanya kedamaian. Tidak akan menemukan ketenangan jiwa. Dan hati ini merasa gelisah, selalu merasa kurang, bahkan merasa tidak puas. Baik dalam kedamaian hidup di dunia, lebih-lebih nanti ke dalam kehidupan di akhirat kelak nanti. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, janganlah engkau anggap remeh hal seperti itu. Janganlah engkau anggap bahwa kehidupan di dunia ini bisa mengekalkanmu,
tetapi yang kekal dan abadi hanyalah kehidupan di akhirat. Karena kehidupan di akhirat itu merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Ingatlah saudara-saudaraku, bahwa setiap manusia ini pasti akan ditunggu oleh yang namanya kematian. Janganlah engkau biarkan rohanimu terjatuh dalam hawa nafsu. Jika tatkala dirimu belum bisa kembali kepada Allah, belum bisa kembali kepada Tuhan saat di dunia, maka setelah kematian jasad ini dirimu juga akan tidak bisa kembali kepada Tuhan. Yaitu di dalam bahasa syariat yang sudah sering dikatakan oleh ulama-ulama kita, yang sudah sering dikatakan oleh guru-guru ngaji kita sejak kecil, ya itulah bentuk daripada penyiksaan dirimu jatuh di dalam lubangnya neraka. Itulah saudara-saudaraku perlu diingat. Di sini kami hanya menghimbau, hanya menyarankan bagi yang mau mendengarkan silahkan didengarkan, bagi yang tidak mau ya terserah. Karena pada dasarnya ilmu mengesahkan Tuhan ini adalah ilmu yang benar-benar hakul yakin, benar-benar nyata. Untuk bisa tidak terjatuh oleh hawa nafsu, dirimu harus bertobat, harus selalu bermunajat, harus bisa menyesali bahwa diri kita ini telah banyak melakukan kedoliman. Yaitu yang saya maksud adalah kedoliman hati yang sangat halus, yang banyak tidak disadari oleh saudara-saudara kita, bahwa hal itu adalah merupakan selimut atau tutupnya hati rohani kita. Kita harus sadar menyadari bahwa semua makhluk akan ditunggu oleh kematian. Atau kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa makhluk manusia ini pasti akan mati. Dan kita harus menyiapkan segala sesuatunya sebelum kematian itu datang. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, dirimu harus bisa kembali kepada Tuhan. Yang asalnya dirimu ini semuanya manusia itu adalah fitrah. Dari Sang Maha Suci harus bisa kembali dalam keadaan suci atau fitrah. Karena pada dasarnya rohani ini pernah berjanji kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Apakah engkau akan selalu bermunajat terhadapku? Apakah engkau akan selalu mengingatku nanti? Akhirnya semuanya arwah menjawab, qalu bala sahidna. Ya, engkau adalah Tuhanku, dan aku akan selalu bermunajat terhadap engkau ya Allah. Nah, semuanya arwah mengatakan demikian. Nah, untuk membenarkan perkataan arwah pada saat sebelum ditiupkan ke dalam jasad ini, makanya Allah menguji kita diturunkan ke dunia ini. Apakah masih ingat terhadap beliau Tuhan atau tidak? Dalam bentuk apa ujiannya? Ya seperti halnya ujian yang dilakukan oleh Nabiullah Adam mendekati buah sajarah atau pohon kulti. Ya, untuk keturunan Nabiullah Adam alaihissalam dalam hal kita ini dalam bentuk mendekati kesenangan duniawiyah ini. Apakah kita ini diuji oleh Tuhan
bisa lulus atau tidak. Karena diri kita ini di dunia ini sebetulnya hanyalah sebuah wayang, sebuah sebuah boneka saja sebetulnya, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berucap, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah saudara-saudaraku sebetulnya manusia ini. Jika dirimu lupa akan janji, maka dirimu akan disiksa dalam bentuk malaikat zamaniyah, yaitu penyiksaan di neraka. Itulah yang sering dikatakan setelah kematian masuk alam barzah. Kenapa manusia ini masih terjadi dimasukkan di alam barzah? Ya karena di alam barzah itulah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar Nakir. Jika di dirimu di dunia ini tidak bisa mengetahui, tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu Tuhan, maka sudah pasti dirimu di alam barzah nanti akan ditemukan malaikat Munkar dan Nakir, dan pasti akan ditanya, man robuka. Itu sudah pasti, karena dirimu ini belum tahu Tuhan itu di mana dan seperti apa. Ya itulah banyakkan manusia tidak peduli dengan bimbingan kerohanian ini. Banyak manusia ini yang tidak peduli ajaran-ajarannya Tuhan yang disampaikan lewat kekasih-kekasihnya. Itulah saudara-saudaraku, semoga panjenengan semuanya tidak mengalami yang namanya alam barzah atau alam pertanyaan sekaligus alam perhitungan. Kenapa manusia ini nanti setelah kematian banyak dihitung, banyak dihisap? Ya karena dihitung dan dihisap itu sebetulnya karena diri kita manusia ini tatkala di dunia ini masih mengaku-ngakui bahwa dirinya ini yang bisa segala-galanya. Itulah yang dihitung oleh Tuhan. Tetapi manusia ini tidak sadar, tidak menyadari bahwa hal sekecil itu adalah merupakan syirik khafi, di mana syirik khafi itu adalah syiriknya hati yang sangat halus. Secara hakikatnya masih dikatakan menyekutukan Tuhan. Banyak manusia ini yang nanti mati menginginkan kedamaian. Banyak manusia ini menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Tetapi sebetulnya masalah kematian husnul khotimah dan su'ul khotimah itu ya tergantung diri kita sendiri. Apakah kita pada saat hidup di dunia ini bisa membersihkan hatinya atau belum? Nah, karena manusia ini ada dua golongan. Ada golongan matinya husnul khotimah dan ada golongan yang matinya su'ul khotimah. Siapa yang dimaksud su'ul khotimah? Siapa yang dimaksud mati dalam keadaan tidak baik itu? Yaitu manusia yang tidak mau mengikuti ajaran-ajarannya Tuhan yang disampaikan lewat kekasih-kekasihnya Tuhan. Itulah golongan manusia yang matinya nanti su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga panjenengan semua yang mendengarkan video saya ini sadar dan menyadari bahwa kematian su'ul khotimah itu sangatlah mengerikan. Lalu siapa yang matinya husnul khotimah itu?
yang mati husnul khotimah itu manusia yang tatkala di dunia ini mau mengikuti ajaran-ajarannya Tuhan, yaitu hati manusia yang sudah bisa kembali kepada Tuhannya. Yang kami maksud adalah manusia itu kekasih-kekasihnya Allah, di mana manusia itu sudah bisa ma'rifatullah. Artinya manusia itu sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan yang sudah tidak mengalami yang namanya penghisapan. Gimana mau dihisap, gimana mau dihitung dompet itu? Yang namanya dompetnya sudah kosong ya nggak mungkin dihitung. Kalau dompetnya ada isinya ya pasti dihitung. Yang dihitung itu adalah dompet yang masih ada isinya uang. Seperti halnya manusia ini akan dihitung tatkala manusia ini masih mengakui yang bisa segala-galanya. Itulah yang akan dihitung. Tetapi jika manusia di dalam hatinya sudah tidak mengakui bahwa dirinya adalah yang tidak bisa segala-galanya, yang bisa segala-galanya hanyalah Allah di dalam dirinya, maka itulah tidak akan dihitung. Ya, karena apa? Ya karena semuanya diakukan oleh kepada Allah. Bahwa yang memperjalankan kehidupan, yang bisa menggerakkan tangan ini, yang bisa mengucapkan ini hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hamba kekasih-kekasihnya Tuhan itu sudah tidak mengimani bahwa dirinya hidup. Yang hidup hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Janganlah engkau biarkan rohanimu itu terjatuh dalam hawa nafsu. Lepaskanlah imanmu di dalam hati bahwa makhluk itu yang berperan. Tetapi tancapkanlah imanmu bahwa di seluruh alam semesta ini, baik yang ada di dalam dirimu maupun di luar dirimu, termasuk seluruhnya alam semesta ini, yang berperan hanyalah Tuhan. Baru dirimu nanti tidak bisa terjatuh oleh hawa nafsu yang memiliki hakul iman. Iman yang sudah tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Entah itu bujuk rayu iblis, entah itu bujuk rayu setan, dan lain-lain sebagainya. Dirimu tidak akan bisa terjatuh dan tidak tergoyahkan jika dirimu sudah sampai ma'rifatullah. Itulah yang kami maksud bahwa dirimu harus segera bisa kembali, harus bisa sampai dengan makrifat supaya tidak terjatuh dalam hawa nafsu, di mana jika diri kita ini tidak terjatuh hawa nafsu, bisa selamat dunia maupun akhiratnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memang kelihatannya cepat, tetapi hal itulah merupakan sebuah kebenaran, dan semoga saudara-saudara kita juga mau memperbaiki keimanannya, tidak hanya ngurusin jasad jasmania ini saja, tetapi perbaikilah rohanimu masing-masing. Untuk itu saudara-saudaraku, saya akhiru kalam. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.